Halo friend, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan dan kisah cinta dari seorang Ayu Ting Ting. Mbak, kenapa sih jika kita telusuri perjalanan asmara Ayu Ting Ting sering sekali mengalami kegagalan dalam hal rumah tangga, tidak mendapat restu, hingga kesulitan dalam mendapatkan pasangan yang tepat, dan endingnya harus berakhir asmaranya? Kira-kira faktor apa sih yang membuat kisah percintaan Ayu selalu gagal? Apakah ada faktor lain seperti karena pemilih, atau restu dari keluarga, atau karena sebab lain? Atau ada hal yang berhubungan dengan mitos? Apakah bisa Mbak jelaskan? Dan kalau bisa, apakah itu bisa dipatahkan? Oke, kalau selama ini saya melihat perjalanan kisah seorang Ayu Ting Ting kan penuh dengan liku-liku. Dari rumah tangganya yang harus berakhir dengan perpisahan, juga dengan ketika dia mendapatkan pasangan atau kekasih, semua itu juga harus berakhir dengan kekecewaan. Di sini cukup menarik, saya melihat dari sisi apakah seorang Ayu Ting Ting itu pemilih. Saya melihat dia adalah tipikal wanita ketika dia menjalin suatu hubungan atau bertemu dengan seseorang, cintanya itu akan abadi. Dia tidak memikirkan mengenai hal materi atau jabatan ataupun secara hal-hal yang berbau bahwa pasangannya itu harus sosok orang-orang yang sukses. Saya melihat bahwa Ayu dan keluarganya tidak seperti yang diberitakan. Jika Ayu merasa cocok dan merasa nyaman, tentu dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Tapi di sini ada sesuatu yang cukup menarik. Jika saya melihat ada satu dan lain hal yang berkaitan dengan mitos. Ada satu cerita yang cukup unik. Pada waktu itu saya pernah bertemu dengan sosok Ayu Ting Ting dan saya melihat ya ada satu tanda lahir ya di bagian belakang punggung Ayu. Ketika itu Ayu tengah memakai gaun yang belakangnya agak sedikit terbuka. Jadi saya melihat ada tanda lahir berupa tai lalat di bahu seorang Ayu Ting Ting. Jadi secara feng shui ya, jika ada seorang wanita, dan ini juga berlaku untuk para pria, di belakang punggungnya, entah itu di bahu atau di sekitar pundak, jika ditemukan ada tanda lahir tersebut, saya sering bertemu klien-klien saya atau orang-orang yang terdekat dengan saya. Seringkali mereka mengalami kegagalan dalam hal asmara atau percintaannya mereka. Entah itu mereka karena dihianati, seringkali berkonflik, atau mereka adanya pengkhianatan yang menghiasi hubungan mereka. Dan satu hal lagi, ada di wanita-wanita tertentu yang sangat kesulitan dalam mendapatkan pasangan hidup. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin akan ada satu solusi ya, bagaimana mematahkan ya pertanda-pertanda buruk yang kerap kali hadir ketika seseorang sering kali mengalami kegagalan dalam hal percintaan. Nah, saya menyarankan ya untuk mengkias ya tanda-tanda lahir yang berada di sekitar punggung untuk mungkin kalau sekarang bisa dilakukan salah satu penghilangan dengan bentuk operasi ataupun di laser. Mungkin cara-cara tersebut ya, jika kalian memiliki tanda lahir di belakang dan seringkali mengalami kegagalan, ada baiknya dan saya sarankan untuk mengkias atau menghilangkan tanda-tanda tersebut. Semoga ketika tanda-tanda tersebut telah dihilangkan, hal-hal baik ya akan bisa kalian dapatkan, dan semoga kegagalan kalian dalam hal percintaan atau asmara semoga bisa berjalan seperti sedia kala, atau kalian tidak akan mengalami hal-hal buruk dalam hal asmara. Oke, demikianlah tanda-tanda yang mungkin bisa kalian jadikan
satu bentuk kewaspadaan atau mengantisipasi hal-hal buruk yang disebabkan oleh salah satu faktor mitos melalui Feng Shui. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.